Ya, minasan, konnichiwa. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Minasan, oke kita skap. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jepang nih. Ya, tamunya siapa nih? Silakan perkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Ratu Zudia Felix dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan tahun 2021. Dan saya Riza Olebar Zaman dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke, sip. Ya, ini kita mohon maaf kalau suaranya nggak begitu bagus ya. Ini masih tradisional banget nih, cuman ada 2 mikrofon ya. Tapi semoga bisa ini ya kedengeran ya. Nanti mungkin agak deket. Nah, kayak gitu. Oke. Sip. Jadi mereka ini adalah Ratu dan Riza. Ini adalah peserta program pelatihan jangka pendek Bahasa dan Kebudayaan Jepang di Universitas Hiroshima ya. Itu dilaksanakan dari tanggal 10 Januari sampai kemarin ya, Mbak. 24 Januari 2023 ya. Jadi sekitar 2 minggu ya. 20 hari enggak? 15 hari. 15 hari Iya, ya, 15 hari. sekitar gitu ya. Oke, sip. Oke, terus ini juga udah dapat apa namanya? Ijazahnya ya, ijazah kelulusan programnya. Selamat ya, keren banget. Saya juga pengen jadi. Ikut saya. Aduh, sip. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih. Apa pengalaman yang paling berkesan dari seluruh rangkaian kegiatan itu? Silakan. Itu kalau saya sih ya, itu pengalaman yang paling berkesan tuh dari staff dari Hiroshima-nya sendiri. Karena kayak mereka tuh perhatian banget sama apa yang kita makan, waktu kita gimana, kesehatan kita. Kalau kita butuh apa, kita langsung bilang juga gampang. Ya diperhatiin banget lah sama orang sana. Oke, sip. Terima kasih Riza. Kalau Ratu gimana? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya juga sependapat sama Riza. Memang diperhatiin banget. Karena saya waktu itu pernah kaki saya tuh sakit. Jempol saya tuh sakit banget karena terlalu banyak jalan kan ya. Itu saya agak susah di jalan tuh. Dari pihak sana ada namanya Komiyama Sensei. Itu dia langsung nanyain saya gitu, kakinya kenapa, dan dia bilang langsung apakah saya perlu bawa ke rumah sakit nih gitu, kalau butuh banget gitu. Itu emang langsung kayak gitu, tapi saya bilang nggak apa-apa, saya perlu istirahat aja gitu. Itu sampai kayak gitu. Dan mungkin tambahan lagi dari saya yang paling berkesan banget tuh, kan di sana juga ada mahasiswa dari Universitas Hiroshima juga kan yang nemenin kita untuk jalan-jalan atau kita butuh apa-apa gitu, mereka nemenin kita. Itu mereka welcome banget ya, apalagi untuk kita yang emang bahasa Jepang itu masih rendah banget dan masih terbata-bata lah gitu, masih kesulitan gitu. Mereka dengan tenang tuh membantu kita pelan-pelan. Bahkan mungkin kalau misalnya kita pengen ngomong sesuatu kayak kita tuh susah gitu, mereka kayak wah mau ngomong ini nih, mereka langsung ngasih tahu gitu. Jadi ramah banget dari pihak mereka juga, jadi kitanya juga nyaman gitu untuk di sana. Oke. Jadi awalnya itu banyak kekhawatiran ya. Begitu sampai di sana orang-orangnya pada ramah semua, jadi bisa ikuti pelatihan dengan tenang ya. Iya benar banget. Sip, makasih ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, mulai dari yang pengalaman yang menantang. Ya, kayaknya udah banyak nih pengalaman ya. Mungkin silakan bisa. Siapa dulu yang mau cerita? Oke, dari aku ini sebenarnya pengalaman nantang ini justru didapat pada saat kita mau berangkat. Kenapa yang terjadi itu apa yang terjadi? Pesawat kita itu harusnya dijadwalkan tuh berangkat sekitar jam 10 malam. Iya, tanggal 9. Tapi tiba-tiba itu kita di kondisi udah masuk pesawat. Udah duduk, dan bahkan pesawat tuh kayak udah mundur dari parkirannya dan kayak mau siap berangkat. Tapi entah kenapa tuh kayak kita juga dari dalam kedengaran mesinnya tuh kayak ada yang aneh gitu, berisik banget nggak kayak biasanya gitu. Dan tiba-tiba ada pengumuman kalau ada di delay, ada masalah gitu. Itu berkali-kali kita dengar pengumumannya sampai akhirnya itu bundurin lagi pesawatnya, dibalikin lagi ke parkiran dan bilang penerbangan di cancel karena masalah mesin. Dan ya itu yaudahlah, itu kita turun semua dan bagasi mau nggak mau kita ambil lagi. Jadi kita turun ke bawah lagi ke tempat pengambilan bagasi. Di situ kita ngantri panjang banget dari jam 12 malam sampai jam 3.
Dari jam 11 11 ya. sampai jam Jam 11 malam sampai jam 3 pagi untuk dapetin pesawat yang berikutnya. Dan di situ juga alhamdulillah kita ketemu sama anak dari Universitas Indonesia juga, Aziz, dan dia sendirian juga, kasihan kan, jadi gabung aja sama kita gitu. Dan kita dengan nambah orang, kita terus mepetin orang anak untuk bilang Iya. kita harus di Hiroshima tanggal ini juga, tanggal 10 jam segini, hari ini tanggal 10 tanggal 10. harus Iya. tanggal 10 kita harus di Hiroshima karena ada acara, kita harus datang hari ini oke. juga. Dan setelah kita mepetin pihak Ana, akhirnya dapet juga pesawat itu jam 7, awalnya jam 7, tapi sempet delay juga sekitar setengah sejaman. Dan lagi-lagi karena masalah engine itu, kita udah belum makan, belum sarapan, kurang tidur, udah capek banget, udah pasrah banget. Tapi alhamdulillah emang ternyata masih diizinkan ya sama Tuhan yang di atas ya. Jadi delay terakhir tuh sekitar jam setengah 8, dan alhamdulillah kita bisa masuk dan berangkat. Dan tapi karena kita delay itu, kita kan pesawatnya sebelumnya kan langsung di Haneda, ini kan di Narita. Kita di Narita, dan kalau di sebelumnya kalau misalnya nggak delay itu ada sekitar spare waktu 3 jaman 4 jaman untuk kita naik bus ke Haneda. Nah karena delay kita jadi bener-bener cuma punya waktu 2 jam dari Narita ke Haneda, dan sedangkan waktu bus dari Haneda ke Narita itu sekitar 2 jam, 1 jam setengah. Jadi kita habis naik bagasi, dari nyampe Narita naik bagasi, terus ambil bagasi ke awalnya naik kereta, kita ambil naik kereta, naik Skyline. Tapi mas kita kan bawanya berat kan ya, bawa koper gede semua, kita turun naik kereta, katanya pergi. Katanya udah jalan. Udah bayar. Udah bayar. Tapi akhirnya kita minta refund, balik refund, dan akhirnya kita naik bus, walaupun deg-degan juga di naik bus. Ini waktu cukup apa enggak gitu, dan harganya satu orang 3.200 ya. 3.200 ya. Oke. Iya. Wow. Saya bayarin bertiga kan. Jadi total 9.600 tuh duit saya semua. Iya. Karena kata anak yang di Indonesia itu katanya bakal di refund. Oh, oke. Tapi saya tenang aja. Nah iya, terus alhamdulillah kita bisa naik bus, itu udah pas-pas sebenarnya, kayak ini nyampe apa enggak gitu kan ya. Dan alhamdulillah nyampe di Haneda, itu kita nyampe di tempat boarding tinggal waktu 15 menit sebelum kedatangan. Waduh. Itu udah udah kayak udah gak ada harapan hidup, udah capek banget. Oke. Tapi alhamdulillah di situ nggak ada delay lagi, dan langsung berangkat dan sampai di Hiroshima dengan selamat. Ya. Saya yang denger aja deg-degan ya. Deg-degan banget ya. Tapi alhamdulillah ya, masih jodoh ya berarti. Iya, ya. alhamdulillah ya masih. Enggak harus gitu ya. Sip. Makasih, ini menantang banget sih. Itu hari pertama. Iya ya. Iya sebenarnya iya, saya juga sempat dapat kabar ya di WhatsApp ya, itu juga saya kepikiran ini gimana nih gitu ya. Tapi ya tetap berpikir positif sih, pasti kan naiknya juga Ana ya. Saya punya kita bisa percaya nih kayaknya gitu saya. Iya. Tapi kompensasi dari anaknya di Indonesia itu gimana ya? Kita pertama dikasih snack di pesawat, sama dikasih minum doang, udah. Ya. Gak dikasih apa-apa lagi. Gitu ya. Padahal itu udah di cancel ya. Mungkin kalau yang orang lain kan dikasih hotel, tapi karena kita butuh banget untuk sampai pada tanggal 10, jadi ya kita nggak terima kompensasi itu. Iya. Jadi diduluin ininya dulu, pesawatnya dulu ya. Oke. Sip. Ya, makasih pengalaman menantangnya ya. Sip. Oke, selanjutnya kita sekarang move on ke pertanyaan yang lebih menyenangkan ya. Nah, sekarang mau nanyain pengalaman yang paling menyenangkan selama ikut pelatihan. Kira-kira apa tuh? Silakan. Cepet. Ya, untuk pengalaman yang paling menyenangkan ya pasti karena kita di Indonesia yang musimnya tuh cuma 2, itu panas dan panas banget. Jadi untuk pertama kalinya saya ngelihat salju. Itu selamat. yang paling ya gimana ya. Jadi pas lagi jam 11 malam itu saya ngelihat tuh ada salju yang turun. Saya kira ini salju apa hujan gitu kan. Terus ya udah deh tidur aja. Pas lagi saya bangun jam 6-an, saya buka jendela,
wih salju Wah. numpuk semua Putih putih, semua iya gitu gitu. ya. Iya, iya. Ih, langsung senang banget saya kalau bisa itu langsung lari keluar. Aku jam 5 lari keluar. Bener, aku bangun lebih cepat kan. Aku bangun jam 4:30. Iya, iya, iya. Itu aku keluar salju, itu kan pakai kot aku, udah amat nanti ke bawah main salju di depan asrama. Kalau aku main. Iya, 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 iya. Ini sama sih. Saya juga dulu kayak gitu. Lihat putih kan kaget ya. Keren banget maksudnya, Iya, indah iya, banget sip, gitu. sip. Terus yang paling saya suka tuh dari Hiroshima-nya, Mm-mm. harusnya kita belajar nih jam pertama. Mm-mm. Tapi karena buat orang Indonesia ini pertama kali ngeliat salju, Iya. jam pertama itu dikosongin jadinya. Oh, Buat kita main salju aja. Baik banget ya. Iya. Ngertiin banget ya. Dan juga disiapin sarung tangan, kaos kaki kalau basah, terus hair dryer, anduk. Wah. Wah, keren banget. Pengertian banget. Hmm. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Dapat gratis. Ya itu semua dapat gratis dibawa pulang kita ya. Maksudnya dikasih. Dikasih jadi Oh. sarung tangan, terus kaos kaki, itu handuk, itu punya Iya, Jepang iya. semua itu dibawa pulang boleh Wah. gratis. Itu nanti ada kayak trofi gitu ya Iya, di iya, kamar boleh kali ya. sih. Boleh banget itu. Sarung tangannya gitu. Dipajang. Sip. Ya, jadi pengalaman paling menyenangkan itu lihat salju untuk pertama kali ya. Kalau Ratu sendiri gimana? Kalau dari saya, pengalaman paling seneng susah juga ya, saya juga Semuanya seneng ya? bingung. Iya seneng banget ya, seneng Oke. banget. Bahkan mungkin kalau yang paling berkenang di saya tuh ke Miyajima. Oh, oke. Itu Miyajima bagi saya sangat berkesan banget. Itu kayak sedih, seneng, capek, kayak dapat semuanya. Oh, Eh, yang ada itu ya gerbang iya, merah gerbangnya di itu. tengah laut ya. Tengah laut, Oke. iya, Yang bener. sering kita lihat di wallpaper itu ya. Iya benar banget. Oke. Datang langsung ngelihat Iya, langsung iya, gitu. Itu senangnya karena saya juga udah lumayan tahu lama ya Miyajima, Pulau Miyajima dan Utsukushima Jinjaya itu saya juga udah tahu lama banget, dan situ banyak konser kayak berhubungan dengan Jepangan, kayak drama-drama gitu saya sering lihat di situ juga, dan Iya. saya terkagum pertama kali bisa ngelihat langsung itu terpesona banget kayak Iya, ya Allah, alhamdulillah bisa langsung ke sana gitu. Dan ya capeknya tuh dapat banget pada Pas saat lagi naik gunung. Ada naik gunungnya juga ya. Iya, ada nama gunungnya Gunung Misen. Nah, di sini kita dibagi jadi 3 grup. Ada yang naik jalan kaki, naik pakai gondola, sama nggak naik sama sekali. Dan saya sama Karatu ini naiknya pakai gondola. Karena untuk jalan kaki itu dari pengalaman teman saya itu capek banget. Iya. hiking. Itu kira-kira 2 jam mereka naik dan turunnya. Awalnya mereka turunnya pengen jalan kaki juga tapi nggak jadi naik gondola. Dan itu pun kita naik gondola pun juga masih belum ke puncak yang paling tinggi. Jadi harus naik lagi sekitar 20 menit. 20 menit orang Jepang. Iya, 20 menitnya orang Jepang. Jadi karena kita juga penasaran juga kan ya ujung Misen itu kayak gimana, ya udah jadi dari gondola itu kita lanjut lagi 20 menit nanjak, dan saya nggak nyangka nanjaknya itu bener-bener nanjak curam gitu, walaupun ada tangganya sih ya, maksudnya aman gitu, tapi curamnya itu tangganya itu tinggi banget, capek banget itu. Kita dari anak UPI ya, itu yang tenaganya mungkin masih di bawah dari saya, itu dia berhenti terus benar-benar kayak udah napasnya nggak kuat beberapa kali. Tapi kayak saya Marija masih lumayan bisa naik, tapi ya kemiringannya nggak manusiawi ya. nggak manusiawi. Kalau naik motor juga motornya Parah banget gitu. Bahkan ada anak Jepang nanjak pakai heels ya, iya. dengan santai nanjak pakai heels itu. Bingung gitu kok bisa turun juga. Berarti kan dia nanjak juga pakai heels juga kan, sama aja gitu. Sasuga orang Jepang. Nihonjin beda gitu. Dan sempat juga di tengah jalan tuh kita ketemu sama grup yang jalan kaki. Itu kan ada orang Jepangnya juga, satu perempuan namanya Aina-chan. Yang lain cowok-cowok kan, yang ikut kebanyakan cowok-cowok. Itu muka orang Indonesianya udah pucet semua. Nah, Aina-chan masih fresh. Ayo cepet lari, ayo kita belum makan siang gitu, ayo turun ke bawah cepet-cepet. Kok masih fresh banget ya. Kita aja ngos-ngosan yang padahal cuma naik gondola gitu. Itu emang mungkin karena kebiasaan jalan sih ya. Iya. Kita kebiasaan kemana-mana naik motor sih ya. Naik mobil, naik ojek. Oke. Sip. Makasih ya. Itu apa namanya? Denger juga
kita udah bisa ngebayangin senangnya ya. Sip, makasih udah berbagi ceritanya. Nah, kita move on nih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Minasang rasakan sebelum berangkat sama sesudah pulang dari pelatihan itu? Apa perubahan yang Minasang rasakan? Siapa dulu? Silakan. Oke, kalau dari saya kan lagi sebelum berangkat itu kan saya juga gimana ya, kayak saya merasa saya bahasa Jepang udah lumayan bagus lah gitu, udah sering kalau nonton anime kayak nggak pakai subtitle juga paham dikit lah gitu. Okay. Dan nyampe di sana dan ngobrol langsung sama orang Jepang, saya nyadar masih kurang banget bahasa Jepangnya. Walaupun dengan nonton anime, dengerin lagu J-pop gitu ada bantuannya, tapi masih perlu langsung belajar, masih butuh belajar gitu, yang buat bisa ngobrol lebih fasih lagi. Oke. Itu sih buat saya. Sip. Kalau Ratu gimana? Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Riza ya. Tapi kalau saya lebih ke perspektif saya dengan membaca tulisan-tulisan Jepang, terutama kanji. Saya sadar di Jepang tuh kanji udah bener-bener banyak banget, apalagi di stasiunnya, kita naik busnya itu udah bener full kanji semua kan. Itu mungkin tanpa bantuan dari kenalan saya dari UPI itu yang emang udah anak SD yang dulu lebih berpengalaman dari saya, tanpa dia ngebantu saya dan sama Kak Alia juga, tanpa bantuan Kak Alia juga di sana, saya nggak tahu harus kemana. Itu saya mungkin bakal nyasar kayaknya selama di Hiroshima waktu itu. Sip. Jadi lumayan ada bantuan dari Alia juga ya? Iya, ada Alia bantuan Husna, alhamdulillah. Iya. Yang lagi kalau nonton, makasih banyak Alia Husna. Makasih Alia Husna sehat ya? Sehat. Tapi saya kan baru pertama kali kenal sama Kak Alia, jadi saya takutnya kayak saya itu kohai gitu, jadi mesti jaga adab lah. Tapi ternyata enggak sih. Santai banget ya. Yang paling enak, makasih kau okonomiyakinya. saya belum kebagian nih. Oke. Ya, sip. Jadi bisa ngerasain bahwa hasil belajarnya itu di sini itu masih perlu dipacu lagi gitu ya, karena memang kalau hanya menerima input aja mungkin masih bisa, tapi untuk mengeluarkan output mungkin perlu ada latihan khusus lagi kali ya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, kita nggak mau lama-lama bikin ininya. Pesan untuk kohainya atau temennya yang punya minat ke program ini, kira-kira pesannya apa tuh? Tips atau pesan dari Minasang? Kalau dari saya sendiri, ayo kuat finansial. Kekuatan finansial. Karena memang program ini perlu kekuatan finansial pesertanya. Iya, ya. Betul sekali, ini betul. Benar-benar finansial kalian harus kuat dulu, karena bagaimanapun biaya hidup di sana emang cukup tinggi ya, dan meskipun kita udah hitung-hitung nih sehari makannya berapa banyak yang dikeluarkan gitu, bagaimanapun kita akan ada momen dimana kita harus makan dengan harga yang lebih tinggi, karena ada momen-momen kan banyak jalan-jalan tuh di sama program itu, dan itu tuh beberapa makanan yang ciri khasnya mereka gitu, itu harganya emang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau misalnya kalian nggak ngerasain itu sayang banget sebenarnya. Jadi finansial kalian pasti harus kuat banget lah, dan pasti juga tahan juga ya, pinter-pinter juga memilah mana yang harus dibeli, mana yang tidak perlu dibeli gitu. Kayak seperti saya waktu itu, McDonald kan ada kan ya di sini ya, saya nyobain, saya penasaran di McDonald saya. Oh gitu. Terus hasilnya? Ternyata enakan di sini McDonald's. Malah enakan di sini, agak-agak nyesel, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Terus saya waktu itu juga lumayan kena khilaf tuh di Daiso Sensei. Daiso emang sih sebenarnya jatuhnya tuh murah karena barang-barang di sana tuh 100 yen semua gitu. Tapi karena kita berpikir itu semua 100 yen, kita ambil barang-barang aja tiba-tiba 1000 yen yang keluar. Iya. Itu karena perbedaan digit ya. Iya, benar banget. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Murah gitu. Iya, kayak murah. 100 perak kayaknya gitu ya. Tapi padahal beda. Banyak banget yang keluar gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut bagi saya, siap-siap aja.
Oke. sama mungkin apa ya, mental capek. Walaupun mungkin kita kelihatan senang banget kan ya di sini, tapi sebenarnya tuh kita capek banget. Capek banget karena satu step orang Jepang dan apalagi orang luar, kita dari Lituania itu step jalan mereka tuh cepet banget dan beda banget sama kita yang emang jarang banget jalan. Jalan ya. Iya, jadi lumayan capek. Beberapa hari tuh pas awal tuh kaki saya lumayan ngerasa sakit gitu. Itu biasanya yang baru pertama kali ke Jepang kayak gitu sih. Iya. Kena di kaki. Ini parah banget. Itu sih berasa banget sakitnya kaki itu. Oke, sip. Terima kasih Ratu. Kalau Riza sendiri gimana? Ya kalau saran dari saya ya mungkin mulai belajar sedikit-sedikit lah yang kayak kanji yang simple, yang ya biasa dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Karena di sana tuh paling nggak bisa tahu lah aturan-aturan. Di sana kan pakai kanji yang sedikit simple lah, yang masih N5 N4. Jadi kalau udah bisa baca itu aman lah biasanya, kayak nggak bakal kena masalah, nggak bakal apa-apa. Dan juga kalau buat saya nih, buat kohai atau orang-orang yang minat, itu worth it banget sih. Mungkin emang mahal, finansial emang penting, tapi worth it banget buat ikut. Jadi istilahnya dengan berinvestasi itu kembaliannya itu banyak banget gitu. Banyak banget. Lebih dari itu mungkin ya harganya. Mungkin lebih, karena pengalamannya itu nggak bisa digantiin. Terus koneksi, punya temen di sana, sama ya semuanya lah. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Aku mau nambahin dikit aja sih. Ini buat kalian yang Islam ya. Buat kalian yang Islam dan berminat dalam jangka pelatihan ini, tolong dihafal banget kanji babi butaniku, kanji sake, terus kanji sih biasanya katakana mirin. Itu banyak banget. Jadi tolong kalian yang emang benar-benar. Jangan jangan disuruk ya. Ini tips baik untuk kalian yang Islam nih. Jadi tolong hati-hati banget. Mungkin ada beberapa makanan yang kalian miss gitu, tapi kan itu kita nggak tahu kan ya, itu bisa disampingkan. Tapi pengalaman ya. Iya, saya pernah beli lemon pie itu. Padahal saya udah baca gitu, tapi pada saat udah dibeli dan saya cross check lagi, ternyata ada lemak babinya. Itu apa tuh tulisannya? Kanji kanjinya buta gitu ya. Botaniku kanji ada gitu, kelihatan banget. Sama yang untuk Kenshu yang Hiroshima sebenarnya ini mungkin selain di luar Kenshu juga mungkin yang ingin untuk kampanye di Hiroshima juga. Di Hiroshima itu di Shokudo-nya itu ada bento halal. Itu ngebantu banget, tapi mungkin harganya sekitar 400 yen ya. Lebih mahal, tapi itu aman. Jadi sebenarnya salah satu mungkin kalian yang ketakutan sana ada makanan halal atau enggak, yang ada cap halalnya di sana ada. Jadi tenang aja. Hiroshima aman banget sih menurut saya. Iya. Saya juga biasanya kalau di Shokudo itu pasti ada soba, udong, itu aman sih, paling aman sih. Saya makan soba ya. Saya makan yang lain soba. Oke. Sip, terima kasih banyak Ratu sama Riza. Terus tadi sempat ada Ratu kan nyebutin harus siapin kekuatan finansial tuh. Ini sebenarnya saya agak ini oke atau enggak ini ya ngomongin masalah itu. Cuman pasti banyak yang penasaran sih menurut saya. Jadi ini pertanyaan yang agak gimana gitu. Tapi saya juga penasaran ya, pengen tahu kasarnya kira-kira itu dari awal sampai akhir itu habis berapa sih? Siapa dulu? Saya dulu. Kan kalau saya tiket itu udah 18,5. Terus program 7 juta. Sama saya bawa dari Indonesia itu sekitar 3 jutaan. Nah 3 juta itu kan membuat hidup selama 2 minggu langsung. Nah sudah diganti ke yen jadi sekitar 30.000 yenan. Dan untuk sehari saya padahal niatnya pengen sehari itu cuma at least 1.500 yen. Tapi sekarang setelah pulang saya lihat uang saya sekarang itu tinggal 5.000 yen. Tapi masih sisa ya? Masih ada? Masih sisa, itu juga karena yang dari anak itu sih. Dibalikinnya tuh saat pengen pulang baru dibalikin. Oke. Sip. Ya.
Oke, kalau Ratu gimana? Saya jujur agak berat ya karena saya lumayan hedon. Saya lumayan hedon karena ada salah satu tempat yang ingin banget saya ikutin dan saya tulis juga sebenarnya di penjelasannya, saya pengen banget ke Animate. Oh, Animate, Iya, toko di ini ya. Animate, iya, toko anime Tentang dan anime ya? official Jepang itu ada Iya, di situ iya, iya. semuanya. Dan saya juga cukup hedon makanan ya karena saya penasaran juga kan Iya. dengan berbagai jenis makanan. Jadi dia tiket sama biaya kenjunya sama kan kurang lebih. Iya, iya. Kalau saya bawa sekitar 5 juta, 50.000 yen. Oke. Dan kesisanya Nggak ada. saya ambil duit lagi. Oh, kurang ternyata. Kurang. Oh. Kalau saya tuh tipenya yang ngirit banget. Walaupun Ngirit saya banget. juga ke Animate, tapi saya nahan Nahan diri. Ya? karena saya mikir nih duit tinggal segini, hidup masih ada seminggu, masih ada 5 hari, tahan lah gitu. Udah survival mode ya. Oke. Tapi kita paling banyak ngabisin duit tuh ini sebenarnya tips banget untuk kalian. Hati-hati dengan finding machine atau jidiham baiki. Oh. Itu mungkin vending machine ya. kelihatannya murah, fleksibel 100 berapa, tapi itu karena kita Mahal kesenangan, tapi asal beli tiba-tiba 200 sehari habis, terus 300 Iya. habis gitu. Jadi tipsnya buat kalian hati-hati banget sama Iya, vending iya. machine. Jadi beli seperlunya aja. Apalagi air minum tuh sebenarnya kita bisa dapetin di keran air keran tuh mereka aman kan. Iya, Jadi iya. ya hati-hati aja itu. Iya, iya. Itu salah satu Tapi sumber. susah itu, tempting banget ya. Iya, Pengen masukin gitu, celing gitu kan. Iya, bener. Sensei. Pengalamannya itu. Apalagi banyak Ya, spending. minuman anget. Iya. Ya. Kita kan dingin banget kan ya Sensei. Jadi kayak aduh kopi anget, teh Iya, iya. anget itu kayak iya jadi Iya. lumayan berat banget. Jadi kita baru nyadar tuh pas di pertengahan aduh kita kebanyakan beli di Jidiham Baiki gitu. Itu waktu saya awal-awal ke Jepang juga gitu sih, ngerasain itu enak. Celing gitu terus dapat gitu. Glotrak gitu kan. Pengalamannya ya. Iya benar-benar. Tapi kalau udah lama ya, terus lihat ke kombini ternyata lebih murah di kombini gitu ya. Iya itu bener banget. Saya juga ngeliat baru nyadar tuh kaget kok lebih murah di sini. Jadi Iya. ini sumber masalah kita di finding machine sebenarnya. Ya. Kalau mau cari vending machine yang agak tempatnya tuh agak jauh gitu dari orang. Biasanya sih itu ada diskon-diskon gitu. Ya. Sip. Terus godaan yang lain apa lagi? Godaan yang lain Ini tadi pertanyaannya terakhir tapi ini nambah pertanyaan. karena terlalu seru di sana. Godaannya apa yang lain? Godaannya sih saya sekarang sih pengen ke Jepang lagi. Oi. Karena pertama di sana udah punya temen ya, yang jujur saya pas lagi berpisah tuh gak kuat. gak kuat nangis. Nangis. Wah, nangis. Karena selama 2 minggu tuh saya ngerasa kayak ini tuh rumah saya di Jepang. Nyaman ya. Nyaman karena mereka open banget gitu kan. Kayak kalau kita kesusahan dibantuin. Kita nanya makan yang halal di mana yang bisa dimakan sama orang muslim, dicariin sama mereka. Ini rekomen di sini oke. gitu. Jadi sekarang sih saya pengen ke Jepang lagi. Jepang lagi ya. Iya. Terus Kayak- temennya laki-laki apa perempuan nih? campur. Ada yang perempuan, Ada perempuan ada yang laki-laki ya. laki-laki. Oke. Tapi yang paling berkesan yang perempuan. Wih. Karena kenapa? Bukan gitu. Kenapa tuh, Kenapa? Karena mereka yang perempuan ini lebih aktif berbicara ya Sensei. Oh, lebih Kalau yang- care gitu ya. Kalau yang cowok cuma ngobrol kayak lagi apa, gimana gitu kayak. Mungkin bingung juga kali ya. Iya mungkin Karena baru kenal. Iya. gitu ya. Jadi saya pengen kesan lagi buat main lagi sama mereka sih. Oke. Udah nyaman sama Kasih sih gitu. Mohon diingat. Mohon diingat. Bahaya nih. Ya mohon maaf ya kalau itu. Tapi emang bener sih yang perempuan emang banyak banget berkesan. Saya juga berasa banget dan kemungkinan dua orang perempuan ini juga sama gitu. Oh, Ada 2 orang oke, namanya sebutin nggak ini Boleh, disebutin nggak sih namanya Akane-chan sama Aina-chan. Itu emang mereka kelihatan paling aktif ya di selama acara ini, dan pada saat jalan-jalan tuh juga pasti ada mereka gitu. Jadi kayak sharing ngobrol-ngobrol tuh banyak banget sama mereka gitu. Dan kita paling banyak dapat hadiah juga dari mereka ya. Untuk dapat hadiah saya juga ada banyak ya. nggak di sini. Oke. Itu saya dapat
sapu tangan Oh. dari Akane-chan, Ya, terus ya, juga ya. dari Aina-chan saya dapat sapu tangan, dan dapat sumpit juga saya juga dari Akane-chan. Oke. Sapu tangan dapat, aku dapat sapu Oh, tangan. beda ya hadiahnya? Wah, beda. Oh, Oh, gitu. gitu. Kalau saya dapat sapu tangan dari dua Iya, iya. dari Akane-chan sama Aina-chan gitu. Oke. Jadi Akane-chan sama Aina-chan. Aina-chan itu paling berkesan ya. Iya, Apa ngobrolnya ya? ngobrolnya lumayan. Mungkin siapa tahu nonton Aina-chan. Akane-chan, Aina-chan. Osewa ni narimasu. Ya, oke, terima kasih Ratu sama Riza udah cerita ya. Saya jadi senang juga ya dengernya ya. Seru banget sih. Terus tadi kalau saya coba kira-kira ya, perhitungkan pengeluarannya Riza itu 30J ya, sekitar 30J. Terus kalau Ratu itu sekitar 40-45an ya. Dan Riza itu tipenya yang hemat banget ya. Dan bisa hidup, bisa survive ya dengan jumlah dana segitu ya. Dan Ratu bisa hedon dari sana ya. Menggila di animate ya. Oke. Iya. Tapi emang gitu sih, kalau ke animate itu saya juga pernah soalnya ke animate ya. Itu ya lumayan ya, tempting banget ya. Sip. Makasih banyak. Oke, baik, itu saja sementara ini ya ngobrol-ngobrol kita dengan Ratu dan Riza yang baru pulang dari pelatihan jangka pendek bahasa dan budaya di Universitas Hiroshima ya. Program ini dilaksanakan rutin 1 tahun 2 kali minasang ya. Jadi kalau selama pandemi kemarin juga tetap berjalan tapi secara online. Nah, kali ini karena pandemi sudah mereda ya, Ratu dan Riza bisa pergi langsung ke Universitas Hiroshima. Ya, jadi untuk minasang yang berminat, nanti kita juga bakal adain ini sih, sesi sharing gitu yang mungkin secara online ya. Nanti untuk yang berminat bisa datang lagi, bisa nonton ini dulu ya, YouTube ini dulu, terus nanti kita adakan sesi sharing yang diadakan secara online, bisa ikut juga di situ. Ya. Terus kalau untuk yang berminat bisa juga lihat postingan-postingan kita yang lama ya. Di situ ada banyak sih. Tapi terlalu banyak jadi pusing kali ya scrollnya ya. Lumayan jauh ya. Iya benar. Oke. Jadi itu saja. Kalau ada yang mau tanya bisa komentar di bawah ya. Nanti mungkin Ratu sama Riza bisa jawab langsung di YouTube-nya mungkin ya. Oke, sip. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare desu. Bye bye. Makasih banyak. Iya, terima kasih.